Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mdani dengan NIM C19832070714. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan dasar mengajar dan simulasi penerapannya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas belajar dan pembelajaran untuk pengganti UAS. Yang pertama, keterampilan dasar mengajar teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, most specific instructional behavior yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widya iswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional oleh A.S. Glickman 1991. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Dalam mengajar ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, what to teach. Dua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya, how to teach. Keterampilan dasar mengajar termasuk ke dalam aspek nomor 2, yaitu membelajarkan siswa. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh tenaga pengajar. Karena dengan keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembimbingan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. 1. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami para peserta didik. 2. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. 3. Keterampilan menggunakan variasi stimulus. Keterampilan menggunakan variasi stimulus merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. 4. Keterampilan memberi penguatan. Memberi penguatan atau reinforcement merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha guru untuk mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima pelajaran. Dalam membuka pelajaran, peserta didik harus mengetahui tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Dalam menutup pelajaran, guru dapat menyimpulkan materi pelajaran, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan guna dalam proses belajar mengajar. 6. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara kelompok dengan jumlah peserta didik berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan atau perbedaan individual secara didik. 7. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar yang mengajar yang optimal. 8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok, bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Untuk itu, guru memiliki peran sangat penting sebagai pembimbing agar proses diskusi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.